Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala mulkil jawatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita masih di majalis syahri Ramadan, pembahasan sekitar Ramadan bersama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada di pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang lalu telah dibahas hadis-hadisnya, telah kita baca hadis-hadisnya. Berikutnya kata beliau, wa hadzal haditsul jalilu, hadis yang mulia ini yadullu ala fadilati shaum, menerangkan tentang keutamaan puasa min wujuhin adidatin, dari beberapa sisi. Al-awwali, yang pertama, Allah ihtassa bi nafsi as-sawma, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Punya puasa milik Allah Azza wa Jalla min baini sa'iril amal, dibanding amalan-amalan saleh lainnya. Mengapa? Kata beliau, wa dzalika li syarrihi indahu, karena puasa ini termasuk amal yang mulia, paling mulia di sisi Allah. Wa mahabbatihi, dan juga karena amalan puasa ini amalan yang paling dicintai. Yang ketiga, wa dhuhuril ikhlas lahu subhanahu wa ta'ala, karena puasa ini amalan penampakan keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. Yang amalan puasa adalah amalan keikhlasan. Li'annahu, karena puasa itu sirrun, amalan yang rahasia, bainal abdi wa bain rabbih, yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba itu sendiri. Orang yang puasa dan Allah Azza wa Jalla. La yatla'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu tentang puasa ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa inna shaima, maka orang yang puasa, karena orang yang puasa yakunu fil mawadi'il khali, ketika berada di tempat yang kosong, yang sepi, minan nas, tidak ada manusia, mutamakkinan min tanawuli ma haramallah, memungkinkan orang itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Nah, tapi kemudian dia tercegah oleh puasa, pada yatanawaluhu, sehingga dia tidak melakukan perbuatan haram bagi orang yang berpuasa. Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu, anna lahu rabban, bahwa dia punya Tuhan, punya Rabb, yattali'u alaihi fi khulwatihi, yang mengetahui jelas walaupun hamba itu di tempat paling sepi. Waqad harrama alaihi dzalika, maka Allah, ketika dia tahu bahwa Allah mengharamkan ini dan itu, pembatal-pembatal puasa, fayatrukuhu lillah, maka dia tinggalkan apa yang diharamkan karena Allah Azza wa Jalla. Khaufan min iqabihi, karena takut siksanya, wa raubatan fi sawabihi, dan karena mengharap pahala. Nah, sehingga dia sabar di dalam menahan lapar, sabar menahan haus,
menahan syahwat. Nah, ada beberapa nomor 2 di sini. Wafit taqarrubi bitarki hadis syahwat bisyam fawaidu. Di dalam meninggalkan syahwat dengan puasa, lapar, haus, meninggalkan syahwat ketika puasa, fawaidu banyak faedahnya. Minha diantaranya kasrun nafsi, untuk melemahkan atau menakutkan atau menguasai nafsu. Fa'inna shiba, karena orang kenyang, wari, dan orang yang tidak dahaga, tidak haus, wa mubasyaratan nisa'i, dan bersenang-senang dengan wanita, tahmilun nafsi alal asyar, itu mendorong nafsu, membawa nafsu kepada kejelekan, wal batari, dan membawa kepada kesombongan, wal mubrati, dan kepada kelalaian. Ini juga pembahasan tentang bahaya kenyang. Pemindah diantaranya lagi faedah lapar dan faedah daripada haus. Taqallil qalba bil fikri wal dzikri, akan membawa hati untuk berpikir dan berzikir. Menunjukkan bahwa, kata beliau di sini, fa'inna tanawala hadhihi syahwat, karena orang yang menuruti syahwat, hanya kenyang, jarang lapar, qad tuqassi al-qalba, itu bisa mengeraskan hati. Makanya para sahabat juga Rasulullah keseringannya dalam hidup itu lapar, karena sangat besar faedahnya diantaranya ini, menjadikan orangnya itu bisa berpikir dengan cerdas. Artinya kalau Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Walika, di antara bahaya kenyang itu susah untuk berpikir. Kalau berpikir susah, nanti orang itu susah berpikir. Sehingga kata beliau di sini, ini juga perkataan Al-Imam Ibnu Rajab, bahwa kenyang itu menyebabkan orang itu hatinya keras. Dan hati keras itu kejelekan. Allah berfirman, wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari peringatan Allah. Juga dari Al-Quran. Orang tidak mau belajar Al-Quran itu celaka, kata Allah. Wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Watubi, bahkan banyak kenyang atau sering kenyang, selalu kenyang, itu bisa mematikan, membutakan, bukan, ini membutakan hati. Dan ini lebih jelek lagi dari sekedar keras. Hati keras itu pun jelek. Wa tahawuli bainal abdi wa bainal dzikri wal fikri. Kenyang itu akan menjadi penghalang antara hamba dengan zikir dan fikir. Artinya ketika kenyang, orang maka susah untuk berpikir dan berzikir. Wa tastadda'i al-ghaflah, bahkan kenyang itu akan menyebabkan orang itu lalai.
masjid, tidak bisa karena berat, ngantuk. Nah, kenapa ngantuk habis makan? Wa khulul batin, adapun kalau perut kosong, minat ta'am dari makanan wasyarab, kosong dari makan dan minuman, yunawwirul qalba, itu akan menerangi hati. Masya Allah ya, sangat besar faedahnya apa? Sering lapar atau perut kosong dari wa yujibu riqatihi, dan menyebabkan hati itu lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi fil ardi aniyatun, sesungguhnya inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi itu mempunyai bejana. Wa aniyatullahi qulubus sholihin. Bejana Allah itu hati-hatinya orang saleh. Jadi hatinya orang saleh itu bejana Allah. Wa ahabbuha, hati yang paling disukai oleh Allah, araqquha wa alyanuha, hati yang paling lembut dan hati yang paling lunak. Hati paling lembut itu maksudnya hatinya itu gampang untuk menerima kebenaran. Nah, mudah untuk menerima kebenaran. Dan lawannya yang jelek tadi, yang keras. Apa yang menyebabkan hati itu lunak, hati itu mudah, adalah Al-Quran. Itu bisa melembutkan hati. Wa yuzilu kuswatahu, dan lapar atau perut kosong itu bisa menghilangkan kerasnya hati. Wa yukhallihi lidzikri wal fikri, sehingga membawa orangnya untuk selalu zikir dan selalu berfikir. Selalu zikir ini itu kondisi terbaiknya hamba, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di akhirat cuma zikir saja, hidupnya orang nggak ada kerja, nggak ada apa, nafasnya zikir, diilhami orang itu selalu zikir saja di surga. Kita tidak dibebani taklim lagi, tidak dibebani ibadah lagi, nggak ada puasa, nggak ada sholat, apa terus? Di sana isinya kenikmatan, sudah tidak ada beban-beban, adanya hanya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya diilhami zikir kayak kita di dunia bernafas. Nah, di dunia juga kondisi terbaik orang itu adalah selalu zikir. Karena zikir, selalu zikir itu ketenangan hamba orang beriman. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Setiap kita kan inginnya ketenangan. Walaupun orang sudah banyak hartanya, yang diinginkan ketenangan. Nah, itu manfaat lapar tadi. Wa minha, diantaranya lagi, annal ghaniya, bahwa orang kaya, ya'rifu qadra nikmatillah, maka dengan puasa itu orang kaya itu bisa mengetahui, bisa menyadari
besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla. Bi'ikdarihi lahu ala ma mana'ahu katsiran minal fuqara, yaitu ketika dia membanding apa yang terhalang pada kebanyakan orang fakir. Orang fakir banyak tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang kaya. Maka dengan namin fuduli ta'am, orang-orang fakir itu hanya menikmatinya yang dinikmati fudulu ta'am. Fudulu ta'am itu makanan rendahan. Makanan, menu-menu rendahan. Sementara yang kaya menu atas, menu mewah. Wasyarab wan nikah, demikian juga minuman, menu-menunya rendah. Orang miskin. Karena memang tidak ada, bukan tidak kepingin, tapi tidak ada. Makanya Rasulullah melarang orang miskin itu sering mengunjungi orang kaya. Disebabkan itu tadi, supaya tidak terlalu hatinya itu bersedih, baper ya, melihat orang-orang enak-enak. Fa innahu bimtinaihi min dzalika, maka ketika orang kaya itu tidak boleh makan dan minum fi waqtin mahsusin, pada waktu tertentu, yaitu apa? Ketika puasa. Wa husulil masyaqqah, dan orang kaya ketika puasa juga mengalami lapar, mengalami tidak enaknya lapar. Nah, bidzalika yatadzakkaru bihi man muni'a dzalika 'alal itlaq. Maka dengan itu orang kaya itu ingat, yatadzakkaru itu ingat. Dengan rasa lapar yang dia rasakan, dia ingat pada orang yang terhalang. Muni'a itu terhalang, terhalang kenikmatan secara mutlak. Maksudnya terus menerus, orang miskin itu kehidupannya kebanyakannya susah. Nah, itu diingat oleh orang kaya ketika orang kaya sedang berpuasa di bulan Ramadan. Fayujibu lahu dzalika syukru nikmatillah. Pertama, dia akan menyebabkan orangnya itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghina atau bil ghani, ketika dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Wa yad'uhu, dan rasa laparnya itu akan mendorong ila rahmati akhi, untuk menyayangi saudaranya al-muhtaj, yang saudaranya itu membutuhkan. Artinya jiwa sosialnya itu muncul. Wa muwasatu bima yumkin min dzalika, dan dia akan membantu, nah, sehingga muncul sifat-sifat dermanya. Setelah orang kaya itu juga merasakan tidak enaknya orang lapar, yang selalu dialami oleh orang-orang fakir. Nah, wa minha, di antara faedah lapar, an-nasyama, bahwa puasa, yudayyiku majaridam, bisa mempersempit aliran darah. Allati hiya majari syaitan, yang aliran darah itu merupakan tempat berjalannya syaitan. Jalannya syaitan itu melalui aliran darah dari Bani Adam. Fa inna syaitana, karena syaitan yajri min ibni Adam majradam, karena syaitan itu masuk ke dalam Bani Adam melalui aliran darah. Kemudian dia mendekati hati untuk membisikkan kejelekan-kejelekan. Yaitu ketika hamba itu atau manusia itu sedang lalai atau tidak zikrullah. Tapi ketika orang itu zikrullah, ingat kepada Allah, setan itu khannas.
sembunyi. Tapi dia tetap menjulurkan belalainya, karena setan itu punya belalai kayak anten. Nah, ada punya anten untuk memantau kapan orang ini lalai, ghaflah. Nah, sehingga dengan itu ketika dia berpuasa, syaitan tidak bisa leluasa menyesatkan manusia. Nah, ini tambahan sedikit dari Al-Imam Ibnu Rajab tentang faedah besar kenapa puasa itu dipilih untuk Allah Azza wa Jalla, dikhususkan untuk Allah. Wa min ajli dzalika, karena manusia itu bersabar dan ikhlas menahan lapar, menahan haus dan syahwat ketika puasa, syakarallahu lahu, Allah membalasnya. Hadzal ikhlas, keikhlasannya ini. Wahtassa siyamahu, dan Allah khususkan puasanya li nafsihi, untuk Allah. Puasa ini untuk Allah Azza wa Jalla. Min baini sairi a'malihi, dibanding seluruh amalan-amalan lainnya. Untuk puasa khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Walihada qala, sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah, orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, min ajli, karena aku. Wa tudharu faidatu hadhil ikhtisas yaumal qiyamah atau yaumul qiyamah. Lebih jelas lagi faidah penghususan untuk Allah puasa ini nanti pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat lebih jelas lagi bahwa puasa ini dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kama qala Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, idza kana yaumul qiyamati, apabila pada hari kiamat, yuhasabullahu abdahu, Allah Subhanahu wa taala menghisab hambanya, wa yu'addi ma alaihi minal madzalim, dan ditunaikan apa yang menjadi kezalimannya. Jadi mungkin di dunia pernah buat zalim, pernah ngerasani orang, pernah mengambil barangnya orang, pernah memukul orang, atau membunuh, maka harus dibalas. Nanti ada pembalasan nyaur istilahnya. Cuma di sana tidak ada penyaur tebus dengan harta, tidak ada harta. Yang ada adalah pahala dan dosa atau amalan. Maka dengan itu mereka saling menebus. Nah, hatta idza lam yabqa, sampai ketika orang yang minta itu banyak, sampai kehabisan pahala puasanya, pahala sholatnya sudah diberikan, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala infaknya, itu sudah enggak ada. Hatta idza lam yabqa illa shaum, sampai yang tersisa adalah pahala puasa. Nah, yahtamilu Allahu azza wa jalla ma baqiya minal madzalimi, maka itu pahala puasa itu bisa mengcover kezaliman-kezaliman yang harus dia bayar. Wa yudkhiluhul aljannata bisawm, maka dia bisa masuk ke surga, masih banyak pahala-pahalanya puasa, karena memang puasa itu pahalanya tidak seperti amalan lainnya pakai hitungan. Nah, asani yang kedua, annallaha qad fi qala fi shaum, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata
tentang puasa, wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas tentang puasa ini. Fa adafal jaza'u ila nafsil karimah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandarkan balasan pada dirinya yang maha derma. Allah itu maha derma. Ditunjukkan kedermaannya ketika membalas orang yang berpuasa. Li'annal a'mala sholihah, karena amalan soleh selain puasa, yudha'afu ajroha bil adad, dilipat gandakan pahalanya itu bil adad, dengan angka atau dengan hitungan. Al hasanatu, satu kebaikan, ya, satu kebaikan bi asri amsalihah. Kalau ngaji baca Al-Quran itu malah satu hurufnya itu 10 minimal. Tapi tidak ada yang di bawah 10, ya. Ila sab'i mi'ati di'fin, dilipat gandakan dari 10 tadi menjadi 700 lipat. Nah, ila ad'afin kasiratin, dan 700 itu masih dilipat gandakan lagi menjadi lipatan yang banyak. Tergantung apa? Tergantung keimanannya. Misalnya tadi ada orang sholat, ya. Misalnya ada orang sholat, semuanya sholatnya benar. Dan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan ikhlas, maka itu bisa berbeda nilainya, pahalanya di sisi Allah. Tergantung tingkat keimanan seseorang yang tentu berbeda-beda satu dengan lainnya. Seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dari sisi amalan dengan sahabat lainnya sama. Dari sisi pengamalannya sama, subuh ya di 2 rakaat, zuhur ya 4 rakaat. Nah, tapi yang menyebabkan Abu Bakar tidak terkalahkan oleh sahabat lainnya, kata di hadisnya disebutkan ma waqara fi qalbihi, keimanan yang menghujam di hatinya, itu yang sangat menggunung, yang tidak bisa dikejar oleh sahabat lainnya. Jadi untuk amalan lainnya, kata beliau di sini, itu sudah ada ketentuan pahalanya, ada hitungan pahalanya. Nah, amma saumu, adapun puasa, fa innallaha adhafal jaza. Adapun puasa, maka puasa itu Allah lipat gandakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sandarkan balasan ini ila nafsi, pada dirinya, min ghairi i'tibari adadin, tanpa hitungan angka. Nah, tanpa hitungan angka. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akramul akramin, paling dermanya penderma. Nah, wa ajwadul ajwadin, paling lomannya yang loman. Nah, wal atiyatu biqadri mu'tiha, maka pemberian itu tergantung dari yang memberi. Bayakunu ajru shaimi, maka pahala orang yang puasa aziman. Nah, aziman katsiran bila hisab, tanpa bisa dihitung. Nah, wasyamu, dan puasa, sabrun ala taatillah, puasa itu merupakan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wasabrun an maharimillah, dan puasa itu sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Sabar tidak makan, karena haram makan kalau puasa. Minum itu haram. Sabar dia, tidak makan sabar, tidak minum sabar. Wasabrun an ala aqdarillah, yang ketiga sabar terhadap takdir Allah, al-mu'limah, yang menyakitkan.
atau memberatkan. Minal ju' berupa rasa lapar, wal atos, rasa haus, wa dha'ful badan, dan lemahnya badan, wa nafsi, dan jiwanya juga ikut melemah. Qad ijtama'at fihi anwa'us sabri as-salasati, maka di dalam puasa ini terkumpul 3 macam kesabaran. Dan sabar itu cuma 3 ini. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan yang diharamkan, sabar dengan takdir yang tidak enak, miskin, sakit, dan terusnya. Wa tahaqqaqa an yakuna shaimu minas sabirin, dan dengan puasa ini orang telah memastikan dirinya, memposisikan dirinya termasuk orang yang sabar. Yang dijanjikan oleh Allah, sabar itu mendapat balasan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan Allah balas orang-orang sabar itu tanpa hitungan. Sama dengan puasa, ya. Puasa itu kan pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Nah, sehingga di puasa ini dapat 2 sebab tidak balasannya tanpa hitungan. Pertama, puasanya itu sendiri. Yang kedua kesabarannya. Nah, insyaallah ini yang kita bahas tentang keutamaan puasa yang diterangkan oleh hadis. Semoga Allah SWT menakdirkan kita masuk di bulan puasa. Kemudian Allah menakdirkan, memberi taufik kepada kita bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Dan keluar dari bulan puasa menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana maksud dan tujuan disyariatkan puasa. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.